Wa in kana lamun ana sapa mukhatab iku mutaraddidan wong kang mider-mider fil khabarin dalam khabar dhaliban hale turiku nyuprila maring khabar hasunah mongko bagus apa litian nekani bi muakkidin wahidin kelawan perkara kang naukitaken wahidin kang siji nau zaidun la zaidun qaimun apa mendapat zaidun qaimun la zaidun qaimun yaktini utai zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Apabila orang yang diberi kabar atau mukhatabnya itu ragu di dalam pemberitaan itu dan dia minta berita itu, maka lebih baik mendatangkan sesuatu yang menguatkan, yang mengokohkan satu taukid seperti zaidun la zaidun qaimun, lam ibtida ini sebagai taukid sungguh Zaid itu berdiri. Wa ingkara mana sapa mukhatab iku mungkiran wong kang ingkar wajib maka wajib apa taukiduhu laukid yang khabar bihasabil ingkari kelan mirang-mirang ingkar ay maqdrihi tegese kelan kira-kirane ingkar apa nih kuatan dhafan lan apa sih apabila orang yang diberi kabar itu tidak percaya, maka khabarnya itu harus diberi taukid. Berapa taukidnya? Ya sesuai dengan ketidakpercayaan orang yang diberi kabar itu. Artinya ketidakpercayaannya itu ada yang parah, wadhafan, ada yang lemah. Jadi kalau yang lemah taukidnya sedikit. Kalau ingkarnya itu lemah, maka taukidnya sedikit. Kalau ingkarnya parah, maka taukidnya diperbanyak. Fakullama zadal ingkaru mongko endam saben tambah. Apa ingkaru ingkar zadam kana nambahi sapa mukhbir fi taukidin taukid. Kauli kaidai Allah taala. Hikayatan ada nyeritakan an Rasul Isa saking pira-pira utusan Nabi Isa. Idz kudzibu inda waqtani den gorohaken sapa Rasul Isa fil marratil ula indal ambalan kang awal. Indal ambalan awal dawa inna ilaikum mursalun satune ingsun ilaikum maring sira kabeh iku mursalun den utus ka kabeh fa ukida mongko den taukidi apa inna ilaikum mursalun bi inna kalan inna wasmiyatil jumlati lan kaisimani jumlah wa fil marrati tsaniyati lan ing dalam ambalan kaping pindho dawu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun utawi pangeran kita iku ya'lamu sapa Rabbuna inna satune kita ilaikum maring sira kabeh iku lamursaluna yaktini den utus kabeh. Jadi contoh semakin banyak ingkarnya, semakin bertambah ingkarnya, maka semakin diperbanyak juga taukidnya. Seperti firman Allah Ta'ala bercerita tentang orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa kepada orang kafir. Ketika para utusan Nabi Isa itu didustakan di kali pertama, ketika mengajak pertama kali sudah didustakan, sehingga dilakukan sesungguhnya kami hanya diutus kepada kalian semua. Jadi inna ilaikum mursalun itu ditaukidi dengan satu inna huruf taukid dan bentuk jumlahnya bentuk jumlah ismiyah bukan fi'liyah, itu taukid juga. Di kali kedua utusan Nabi Isa itu jawabnya begini, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami kepada kalian semua diutus. Fa ukidah mongkoden taukidi apa? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun bila qasami kalan supoto al musyarih kang den isyarakan apa ilai maring qasam bi Rabbuna ya'lamu kalan Rabbuna ya'lamu. Wa inna lan inna wal lam ibtida wasmiyatil jumlati lan kaisimani jumlah limubalaghatil mukhatabina karana oleh banget akan nabi orang kang enten khitabi fil ingkari dalam ingkar haitsu qalu indal mendinggon ngucap sapa mukhatabin ngucap ma antum illa basyarum mithluna wa anzal rahmanu min syai'in antum la takdzibun ma antum rana utai sir kabeh
illa basyarun angin iku menungso misluna kang sepadane kita. Aman zal rahmanu lan orang nurunaken sapa sepedat kang banget walas min syai'in ing siji inantum ora ana uta isor kabeh illa takdzibuna or angin iku goroh sira kabeh. Jadi in rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun itu banyak taukidnya. Pertama ditaukiti dengan sumpah. Yang sumpah itu bukan bentuk wallahi tapi bentuk rabbuna ya'lamu. Tuhan kami tahu. Berarti itu beneran berani mengatakan Allah Tuhan tahu ya berarti itu lebih dari sekedar sumpah. Kemudian yang kedua adalah innah. Ya, kemudian yang ketiga taukidnya lam. Yang keempat adalah jumlah ismiyah. Kenapa sampai sebegitu banyak huruf-huruf taukidnya? Bentuk taukidnya ialah karena mukhatabnya orang yang diberi kabar itu terlalu di dalam ingkarnya. Kenapa terlalu? Karena mereka berkata begini, tidaklah kalian semua melainkan manusia-manusia yang seperti kami. Dan Tuhan yang Maha Pengasih tidak menurunkan apapun, wahyu apapun, perintah apapun. Tidaklah kalian semua kecuali kalian berbohong. Itu penolakan mereka sangat parah. Wa isamalan dan arani apa ad-darabu apa darbul awalu merno kang awal ibtidaiyan ing khabar ibtidai. Wa tsaniyan dan arani apa khabar memindo darabiyan ing khabar darabi. Wa tsalitsu dan arani apa khabar memindo ingkarian ing khabar kang bangsa ingkar. Wa hadza utaigila yusamad darbul awal ibtidaiyan akhirih. Iku makna qaulihi manane dawi kinadim lilafdil ibtidai tsumma darabi tsumma taling karis salasatan subi. Jenis yang pertama, wacam pertama yaitu ketika kosong hatinya, orang yang diberi kabar itu kosong hatinya dinamanya khabar ibtidai, dinamakan khabar ibtidai. Yang kedua yaitu orang yang diberi kabar ragu-ragu itu namanya khabar ad-darabi. Dan yang ketiga yang tidak percaya, mukhatabnya tidak percaya, ingkar, itu namanya ingkarian. Demikian inilah pengertian daripada kata-kata nazim lilafdil ibtidai tsumma ad-darabi sumataling karis salasatan subi. Wa isama dan arani apa ikhrajul karami atau akan gunuman ala hadil wujuhi ingatasi ikilah beberapa arah ail khuluwi tegi sepi ane tauhid saking tauhid fil awalin dalam murno kang awal taquyati lan nguataken bimuakkidin kelawan perkara kang naukidi wa istihsanan kelawan milang-milang bagus pisani dalam murno kang pemindo wujub tauhidi lan wajib ditauhidi bihasabil ingkari kelawan milang-milang ingkar fisalisin dalam murno kang telu diarani ikhrajan ing ngetokaken ala muqtadil dhahiri ing ngatasi patrapane dhahir kang den tuntut dhahir wa wati muqtadil dhahir iku khusus mutlaqon hal mutlaq min muqtadil hali tinimbang saking muqtadil hal mengeluarkan pembicaraan sesuai dengan cara-cara tersebut. Apa cara-cara tersebut? Yaitu kosong dari taukid kalau hanya jenis pertama. Kemudian dikuatkan dengan muakkid dengan huruf taukid dianggap baik di jenis yang kedua yaitu ketika ragu mukhatabnya, dan wajib diberi taukid sesuai ketidakpercayaannya di jenis yang ketiga yang tidak percaya. Nah, menyampaikan pembicaraan disesuaikan dengan kondisi-kondisi mukhatab tersebut. Tiga kondisi itu namanya ikhrajan ala muqtadal zahir, menyampaikan pembicaraan sesuai dengan tuntutan zahir. Muqtadal zahir itu pengertiannya lebih khusus secara mutlak daripada muqtadal hal. Daripada muqtadal hal. Jadi setiap muqtadal zahir itu pasti muqtadal hal.
Tidak bisa balik, dia berarti setiap muqtadal hal tidak mesti, setiap muqtadal hal tidak bukan muqtadal zahir. Itu lebih khususnya begitu ya. Qala dawu sapa musannif wastahsini ta'qidain lawah talah bi khabarin kaisailin fil manzilah lan milang-milang bagus sira atau kita ing taukid in lawah talamun martelaken lamun ngisyarataken sira lahu maring mukhatab bi khabarin kalan khabar kasailin fil manzilah ay fayasiru kasailin fil manzilah. Ini ada mahdhub yang panjangnya. Mongko dadi sapa mukhatab iku kasailin kaya kang takon fil manzilatin dalam derajati. Artinya taukid, anggaplah pentaukidan itu baik ketika Anda sebelumnya memberikan isyarat, memberikan penjelasan akan taukid dengan sebuah kabar. Maka kasailin mukhatabnya, orang yang diberi berita itu jadinya seperti orang yang bertanya-tanya, orang yang masih ragu, derajatnya sama dengan orang ragu walaupun hatinya kosong. Walhagu amaratal ingkari bih kaaksihi linuktatin lam tastabih. Walhagu lan madaaken sapa bulawa amaratal ingkar ing tetengere ingkar dipadaaken bihi kalan ingkar kaaksihi kaya sawale amaratul ingkar bihi linuktatin karena faidah lam tastabih kang ora samar apa nuktah. Artinya para ahli balaghah itu tanda-tanda tidak percaya itu dikategorikan sama dengan tidak percaya walaupun hanya tanda-tanda. Seperti sebaliknya, artinya tanda-tanda percaya itu disamakan, dikategorikan dengan tanda-tanda tidak percaya karena ada faidah yang tidak samar lagi. Aku lu daw sapa ingsun kagadama wis dingin apa an la ikhrajal kalami setuning ngetokaken gunuman ala wujuhi ngatasi pepero dalan pepero arah anu taqdiman dikang wis dingin iku ikhrajun ngetokaken ala qadatul zahiri ngatasi peterata-patana zahir. Wa qad yukhrajul kalamu antar gedang den to akan apa guneman ala khilafihi ngatasi nuraini amu qatadul zahir fayuta mangko den tekani apa bimu akidin kalahan perkara kang naukiti ihtisanan kalahan milang bagus li khalid dhihni maring wong kang kosong atine ida quddima ilaihi tekalane den sampai akan ilai maring khalid dhihni apa ma barang yulawihu kang mertelakan apa ma bil khabari kelawan khabar astasyrifu mung nginceng-nginceng nang kepenasaran sapa khalid dhihni lau maring khabar istisyrafal mutaraddidi kaya oleh nginceng-incenge wong kang mider-mider adzalibi kang nyubri. Kadang-kadang pembicaraan itu, kadang-kadang berita, omongan itu dikeluarkan dari menyimpang dari muqtadad zahir, tidak sesuai dengan tuntutan zahir. Kan kalau tidak sesuai dengan tuntutan zahir kan tidak balaghah, tidak baligh. Tapi bisa juga baligh, tetap baligh pembicaraan itu walaupun menyimpang atau menyalahi tuntutan zahir. Jadi khabarnya diberi taukid dengan baik, disampaikan kepada orang, diberi taukid disampaikan kepada orang yang hatinya kosong dari ingkar, kosong dari berita. Ketika orang yang kosong hatinya itu dipersembahkan kata-kata yang mengisyaratkan kabarnya belum, tapi ada muqaddimah kabar sebelumnya, di muqaddimai akan kabar itu, kabarnya masih belakangan. Nah dengan demikian orang yang kosong hatinya itu menjadi penasaran, buru-buru ingin tahu kabar apa, bagaikan penasarannya orang yang ragu, yang ingin tahu kabar, minta kabar.
anahu wala tukhadibni fil ladzina zalamu. Aja omong-omongan sira Nabi Nuh ni ingsun fil ladzina indal masalah yang akeh zalamu kang zalim sapa ladzina. Ai annahu ay la tad'uni. Tegesi aja doa sira ni ingsun ya Nuh Nabi Nuh. Hei Nabi Nuh bisa qaumika dalam urusane per kaum ira. Fa hadzal kalamu mengkoti ikilah gunuan melatu khatibni. Iku yulawihu martalakan abadal kalam bil khabari kana khabar. Wis urulan awi weru apa hadzal kalam. Bi annahu kalan sedene kelakuan. Iku qad haqqah teman-teman nyoto alim ngatasi kaum Nuh apa aladzab siksa. Lan dan nahya karena setuhune nyegah iku musyawifun berontoaken di nafsi maring ati. Adatan ing dalam pengadatane ila talabis sabi maring nyupri sebab. Pasal maqamu mongko dadi apa maqam keadaan kondisi dadi iku maqama ayataraddada panggonane yen to midur-midur sapa al mukhatab fi annahum namzuni qaum Nabi Nuh iku halasaru apa to dadi sapa kaum Nabi Nuh iku mahkuman dan hukumi sapa alim ngatasi kaum Nuh bil iraqi kelan dan keremaken amla utara saru mahkuman alihim faqila mongko den ndawaken apa innahum setuhune kaum Nuh iku mograguna den keremaken kabeh bitakidi kelan den taukidi. Jadi kata-kata tadi wala tukhadibni fil ladzina zalamu, janganlah engkau berbicara dengan saya tentang orang-orang yang zalim. Artinya apa? Jangan engkau berdoa kepada saya wahai Nabi Nuh urusan kaummu. Jadi kata-kata wala tukhadibni fil ladzina zalamu itu mengisyaratkan akan ada khabar dan akan memberi kesan bahwa kaum Nabi Nuh itu benar-benar nyata akan kedatangan azab. Sebab melarang sesuatu itu akan memicu penasaran. Melarang sesuatu memicu penasaran pada hati, pada umumnya. Penasaran untuk tahu apa penyebabnya larangan itu. Jadi kondisi pembicaraan dengan wala tukhadibni bil ladzina zalamu itu sama dengan kondisi keraguan-raguan bahwa mukhatabnya ragu apakah kaum Nabi Nuh itu divonis akan ditenggelamkan apakah tidak. Lalu dikatakan selanjutnya setelah fil ladzina zalamu innahum muraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Itu ada innah bitaukid, diberi taukid.